How are you today? I hope all of you are fine. Because God is always bless us. So that today, in this morning, we can enjoy a new day, a new breath, and we can continue our activities in this morning. In this morning, we want to worship Him. Let's prepare the best to worship Him and to glorify His name. Let's sing a song, A Gift to You. We sing together. Everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I'll be. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Let's sing one more time. Everything I have, everything I have, are you giving me? Are you giving me? I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Before we listen the word of God, let's pray. Heavenly Father, thank you God for today. Thank you for new breath, new day that we can enjoy. It's all because of your kindness, God. We can wake up in this morning in a good condition and we can continue our activities in this morning. Lord Jesus, right now we want to listen your words. Please, we need your help to understand your words so that we can do your words in our daily life. God, please teach us, guide us to be a good one so that we can be a good person to another and only to glorify your name. In Jesus' name we pray, Amen. Anak-anak, have you ever heard the story about Daniel? And do you know why Daniel spent his night in the lion's cave? Daniel adalah seorang yang tinggal jauh dari kampung halamannya. Ia bekerja di sebuah istana. Ia bekerja di istana Raja Persia. Daniel adalah orang yang taat dan setia kepada Allah. Ia berdoa 3 kali sehari dan menyembah Allah. Hari ini anak-anak, kita akan belajar dari kisah Daniel. Pada waktu Darius, yang merupakan orang Media, adalah raja dari Raja Babel, Raja Darius mengangkat 120 orang wakil raja. Anak-anak bayangkan 120, banyak sekali bukan? Bukan hanya itu saja, Darius juga mengangkat 3 orang sebagai pejabat tinggi kerajaan. Nah, dari 3 orang yang menjadi pejabat tinggi kerajaan, Daniel adalah salah satunya. Daniel diangkat menjadi pejabat petinggi kerajaan bukan karena kemampuannya anak-anak, tapi karena kehendak Allah. Hikmat, sikap, dan sifat baik Daniel tersebut anak-anak membuat Raja Darius ingin menempatkan Daniel ke kedudukan yang lebih tinggi lagi. Nah, mendengar hal ini, para pejabat tinggi kerajaan dan wakil-wakil raja yang lainnya merasa iri hati kepada Daniel. Mereka pun berkata, "Bagaimana hal ini bisa terjadi? Mengapa
Mengapa harus Daniel? Apa lebihnya Daniel daripada kita? Anak-anak, mereka menyusun rencana ingin menyingkirkan Daniel. Mereka iri karena Daniel akan diangkat ke kedudukan yang lebih tinggi lagi. Coba anak-anak bayangkan, sikap orang tersebut sangat tidak baik. Kemudian anak-anak, mereka mengatakan, ayo kita cari kesalahannya Daniel, agar rencana Raja Darius tidak terjadi. Tetapi anak-anak, mereka tidak menemukan kesalahan Daniel di dalam pemerintahan. Tidak ada satupun kesalahan yang Daniel lakukan. Ia adalah orang yang setia. Daniel melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Daniel selalu melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Nah, anak-anak, salah seorang dari mereka pun mengatakan, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Berpikir teman-teman, jangan hanya diam saja. Salah seorang dari mereka mengatakan hal demikian anak-anak. Nah, tetapi karena Daniel orang yang setia kepada Allah, ia juga pasti setia kepada pekerjaan dan kepada sesamanya. Akhirnya anak-anak, mereka pun mengetahui Daniel adalah orang yang setia kepada Allah. Mereka pun membuat rencana bahwa hukum dari kerajaan harus bertentangan dengan hukum Allah. Tetapi anak-anak, Daniel orang yang setia kepada Allah dan ia lebih memilih menaati Allah daripada harus menaati hukum sekalipun hukum itu dikeluarkan oleh seorang raja. Nah, salah seorang dari mereka pun mengatakan, bagaimana kalau kita puji saja raja? Pasti raja senang. Padahal raja tidak akan mengetahui bahwa kita punya maksud tersembunyi. Nah, anak-anak, akhirnya peraturan raja pun harus ditaati. Mereka minta dikeluarkan sebuah perintah. Perintahnya berisi bahwa barang siapa yang dalam 30 hari membuat permohonan kepada manusia, kepada dewa, ataupun kepada Allah, maka akan mendapatkan hukuman dibuang ke dalam gua singa. Gua singa, anak-anak. Seram ya? Anak-anak, gua singa adalah sebuah tempat yang di dalamnya banyak sekali terdapat singa. Singa-singa tersebut adalah singa-singa yang kelaparan. Gua tersebut juga memiliki tempat yang sangat luas. Coba anak-anak bayangkan, jika mendapatkan hukuman dimasukkan ke dalam gua singa. Pasti singa-singa tersebut akan mencabik-cabik, akan memakan orang yang dibuang ke dalam gua singa tersebut. Raja Darius pun berkata anak-anak, benar, orang membuat permohonan hanya kepadaku, bukan memohon kepada manusia, bukan memohon kepada dewa, apalagi kepada Allah. Jika mereka ingin memohon hanya kepadaku. Tetapi anak-anak, hal ini tidak membuat Daniel patah semangat. Daniel tetap berdoa 3 kali sehari kepada Allah. Ia berdoa, berlutut, dan memuji Allah. Akhirnya anak-anak, Raja Darius pun sadar bahwa mereka hanya iri hati kepada Daniel. Tetapi Raja Darius tidak bisa berbuat apa-apa lagi anak-anak. Raja Darius pun berkata, Allahmu yang engkau sembah, tempat engkau datang untuk berdoa, memohon agar melepaskan engkau. Anak-anak, God ordered his angel to keep Daniel, to close the mouth of the lion. Tuhan meminta malaikatnya untuk menutup mulut-mulut singa tersebut, sehingga Daniel tidak dimakan singa. Raja pun akhirnya mengeluarkan Daniel dari gua singa. Bahkan Raja memberikan hukuman kepada orang yang iri hati terhadap Daniel. Orang-orang tersebut dimasukkan ke dalam gua singa dan dicabik-cabik oleh singa, dimakan oleh singa.
Nah, anak-anak, Tuhan setia terhadap orang yang berdoa hanya kepadanya. Nah, anak-anak, mulai dari hari ini, mari kita berkomitmen, setialah berdoa. As the Bible said in 1 Thessalonians 5 verse 17, pray without ceasing. Di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan, tetaplah berdoa. Doa yang kita sampaikan anak-anak, bila kita sampaikan dengan sungguh-sungguh, sangat memiliki kekuatan. Biarlah doa kita hanya dialamatkan kepada Tuhan, bukan kepada dewa, bukan kepada manusia, dan bukan kepada berhala. Mari anak-anak, berdoalah, karena doa dapat mengubah segala sesuatu. Amin. Mari anak-anak, fold your hand, close your eyes, let us pray. Terima kasih Tuhan, buat pagi ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah setiap firman yang kami dengar boleh kami aplikasikan, boleh kami gunakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan, berikan kami hikmat, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia berdoa kepada Tuhan, seperti Daniel yang selalu setia memohon kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, doa yang kami sampaikan hanya tertuju kepada Tuhan saja. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Berikan kami hikmat, berikan kami kepintaran, agar kami dapat menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Now, let we sing a song, Jalan Serta Yesus. We sing together. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Now, it's time for us to mention our memory verse. Our memory verse today taken from Lukas 18 ayat 17. Let's we mention together. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. In English, Luke 18 verse 17. Truly I tell you, anyone who will receive the kingdom of God like a little child will never enter it.